A few moments later. Di Indonesia semuanya ada. Lautan, gunung, keindahan panorama alam, keragaman dan kekayaan budaya, semuanya ada. Indah dan sangat menakjubkan. Begitu halnya dengan budaya songket dan tenun Indonesia yang merupakan budaya turun-temurun warisan leluhur. Sebuah berkat yang luar biasa, harta tak ternilai yang patut kita jaga dan lestarikan. Sudah sepatutnya kita tunjukkan rasa bangga dengan lebih memilih produk dan budaya dalam negeri daripada luar negeri. Tunjukkan rasa bangga tidak hanya di hari dan momen tertentu, tapi bisa kapanpun, dimanapun, dan aktivitas apapun. Marilah kita bangga dan lestarikan warisan budaya songket dan tenun Indonesia. Cinta Indonesia. Kain tenun memiliki eksistensi yang penting di era modern sebagai simbol kebanggaan Indonesia di kancah dunia. Kain tenun merupakan kerajinan tenun yang berkembang di berbagai daerah Indonesia, seperti Donggala, Sulawesi Tengah, Sumba di Nusa Tenggara Timur, dan Pagatan di Kalimantan Selatan. Salah satu contoh kain tenun yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat adalah kain tenun Donggala. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menggunakan kain tenun Donggala sebagai warisan budaya hingga ke UNESCO, dengan tujuan agar kain tenun tidak hanya dikenal secara lokal, tetapi juga regional hingga internasional. Jadi, kain tenun juga memiliki makna dan cerita yang mendalam. Setiap jalinan benang dalam kain tenun mengandung substansi dan makna yang terikat dalam budaya, adat istiadat, dan lingkungan alam daerah sekitarnya. Kain tenun juga memiliki syarat akan kearifan lokal, filosofi, dan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Selain itu, kain tenun Nusantara juga memiliki kekayaan nilai yang sangat tinggi. Kain tenun Nusantara memiliki pewarna alam yang sangat kaya dan berbeda-beda di setiap daerahnya, seperti pewarna alam indigo di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Eksistensi kain tenun di era modern juga terlihat dalam dunia mode. Beberapa desainer Indonesia telah memperkenalkan kain tenun tradisional Indonesia di kancah internasional seperti Bilardo Indonesia yang mengubah kain tenun khas Yogyakarta menjadi karya yang modern dan mendunia. Hal ini menunjukkan bahwa kain tenun memiliki potensi untuk menjadi bagian dari industri fashion global. Dengan demikian, eksistensi kain tenun di era modern sebagai simbol kebanggaan Indonesia di kancah dunia sangat penting untuk melestarikan warisan budaya dan mengangkat nilai-nilai lokal yang terkandung dalam kain tenun tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama ada era globalisasi dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang lebih modern. Masyarakat cenderung memilih budaya baru yang dianggap lebih praktis daripada budaya lokal. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya minat generasi muda untuk belajar akan kebudayaan tradisional Indonesia ini. Yang kedua adalah kurangnya penerus, dan ini menjadi salah satu faktor yang dimana kurang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi budaya-budaya Indonesia itu sendiri, terutama kain tenun ini, sehingga budaya ini menjadi pudar dan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketiga ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini, masyarakat modern juga dapat mempengaruhi eksistensi kain tenun. Masyarakat cenderung lebih memilih pakaian yang kebarat-baratan atau yang modern, yang lebih praktis dan mudah untuk didapatkan dan ditemukan di pasaran-pasaran dimanapun daripada kain tenun tradisional Indonesia ini.
Selanjutnya ada kurangnya apresiasi terhadap kain tenun sebagai warisan budaya Indonesia juga dapat menjadi masalah. Beberapa orang mungkin tidak menyadari nilai filosofis dari kearifan lokal tersebut yang terkandung dalam kain tenun sehingga kurangnya menghargai. Tujuan, kain tenun memiliki eksistensi yang penting di era modern sebagai simbol kebanggaan Indonesia di kancah dunia. Kain tenun merupakan salah satu teknik seni Indonesia yang memproduksi kain dengan cara menenun benang berwarna-warni. Kain tenun memiliki nilai historis, budaya, dan keindahan yang tinggi, serta menjadi bagian dari warisan nenek moyang bangsa Indonesia selama berabad-abad. Kain tenun Indonesia memiliki beragam jenis seperti batik, ikat, songket, tenun ulos, dan masih banyak lagi. Setiap jenis kain tenun memiliki ciri khas dan teknik pembuatan yang berbeda-beda, tergantung pada budaya dan kebiasaan masyarakat di daerah pembuatnya. Kain tenun Indonesia sangat dihargai oleh dunia karena keindahan dan keunikan motifnya serta kerajinan tangan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kain tenun juga memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Pola dan warna pada kain tenun seringkali memiliki makna khusus yang berkaitan dengan sejarah, mitos, atau kepercayaan masyarakat setempat. Kain tenun juga memiliki fungsi yang lebih dari sekedar pakaian untuk menutupi tubuh. Kain tenun dapat digunakan sebagai hiasan dinding, bagian dari dekorasi ruangan, simbol identitas budaya, atau media untuk menyampaikan cerita atau makna simbolik tertentu. Kain tenun Indonesia juga telah mendapatkan pengakuan di kancah internasional. Kain tenun Nusantara memiliki potensi untuk diajukan sebagai warisan budaya tak benda yang diakui dunia. Kain tenun juga syarat akan kearifan lokal, filosofi, dan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Dalam kesimpulannya, eksistensi kain tenun di era modern sebagai simbol kebanggaan Indonesia di kancah dunia sangat penting. Kain tenun tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, tetapi juga menjadi wujud seni yang indah dan memiliki makna filosofis yang mendalam. Kain tenun memiliki berbagai manfaat di era modern sebagai simbol kebanggaan Indonesia. Manfaatnya antara lain: yang pertama, pelestarian budaya. Kain tenun merupakan warisan budaya yang mencerminkan keunikan dan kekayaan tradisi berbagai daerah di Indonesia. Dengan memakai dan mempromosikan kain tenun, masyarakat turut berkontribusi dalam pelestarian budaya tersebut. Yang kedua, identitas dan kebanggaan nasional. Kain tenun sering digunakan dalam acara-acara resmi baik nasional maupun internasional sebagai simbol kebanggaan dan identitas nasional. Hal ini memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap warisan budaya. Yang ketiga, ekonomi kreatif. Produksi dan penjualan kain tenun mendukung sektor ekonomi kreatif. Banyak pengrajin dan usaha kecil menengah yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Sehingga secara tidak langsung, kain tenun berkontribusi pada perekonomian lokal. Yang keempat, sumber inspirasi fashion modern. Desainer kontemporer sering memanfaatkan kain tenun dalam koleksi fashion mereka, menciptakan perpaduan antara tradisi dan modernitas yang unik. Ini membuat kain tenun tetap relevan dan diminati di dunia fashion. Yang kelima, dukungan terhadap pengrajin lokal. Membeli dan menggunakan kain tenun berarti mendukung pengrajin lokal yang mencurahkan waktu dan keterampilan untuk menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi. Ini membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang terakhir, ada promosi internasional. Kain tenun yang dibawa dan diperkenalkan di luar negeri dapat menjadi alat diplomasi budaya, memperkenalkan keindahan dan keberagaman budaya Indonesia kepada dunia internasional. Kain tenun adalah produk khas NTT, dan tempat paling pas untuk mencari kain tenun untuk buah tangan adalah di dalam terminal. Dahulu, dermaga ini adalah lokasi pelabuhan Kupang di masa penjajahan Belanda. Pelabuhan kini telah pindah, dan tempat ini kini menjadi lokasi memancing yang mengasyikan bagi warga sekitar.
Ramainya pengunjung membuat dermaga menjadi sasaran empuk para pedagang keliling. Seperti pedagang kain ini. Rp25.000 untuk sehelai selendang tenun. Kain tenun adalah produk khas NTT dan tempat paling pas untuk mencari kain tenun untuk buah tangan adalah di dalam terminal lama. Bermacam kain tenun asal NTT tersedia di sini. Setiap daerah di NTT menghasilkan kain tenun dengan motif yang berbeda-beda. Yang ini namanya sarung. Ini sarung ya? Iya. Sarung dari Sumba Timur. Sumba Timur. Dari daerah Waingapu. Ini motif apa Bu? Motif namanya pahikung sarung. Pahikung. Bedain pewarna dari toko dan pewarna alam. Ini warna-warna dari toko seperti ini, sedangkan warna-warna alam bisa lihat bedanya kan, ini lebih natural warnanya. Baunya juga baunya beda ya. Ini baunya lebih menyengat.